Nah, untuk melakukan uji validitas dapat dilakukan dengan cara analyze, kemudian correlate, bivariate, kemudian masukkan X1, X2, X11, X12, X13 dan totalnya. Kemudian klik person, kemudian flag significant correlation, kemudian OK. Maka diperoleh hasilnya ini ya. Untuk variabel X1, X12 dengan X11 itu signifikan karena ini berbintang 2. Kemudian X13 juga signifikan. Kemudian X1 dengan motivasi juga signifikannya, ini kita bisa lihat. X1 dengan motivasi signifikan, X12 dengan motivasi signifikan juga, X13 dengan motivasi 771 bintang 2 signifikan ya. Jadi hasilnya signifikan ya, uji validitasnya bahwa semua item pertanyaan valid. Nah, kemudian kalau mau mengetahui hasil uji reliabilitas, kita bisa klik scale, kemudian reliability analysis ya, kemudian masukkan ini ya, masukkan variabel, masukkan pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya X1 untuk variabel motivasi ada X11, X12, X13, masukkan kemari, kemudian ini pilih alpha, kemudian OK. Maka diperoleh nilai crown batch alpanya 0,727, lebih besar dari 0,5, sehingga dia juga dinyatakan valid. Untuk melakukan uji asumsi klasik ya, uji asumsi klasik misalnya kita mulai dari melakukan uji multikolinearitas, dapat dilakukan dengan cara analyze. Kita lakukan proses regresi linear berganda, kita masukkan variabelnya sesuai dengan hipotesa kita ya. Misalnya variabel bebasnya kita masukkan ke independen, variabel terikatnya kita masukkan dependen, kemudian pilih statistik, kemudian klik estimate, model fit, dan ini jangan lupa collinear diagnostiknya diklik untuk memunculkan hasil uji multikolinearitas. Kemudian continue, kemudian klik OK, hasilnya akan diperoleh seperti ini ya. Ini model summary-nya ANOVA. Nah, untuk uji multikolinearitas kita fokus di nilai PIP ini. Kalau nilai PIP-nya lebih besar dari 0,10 dan di bawah nilai 10, maka sudah tidak ada masalah multikolinearitas pada penelitian ini ya. Kita lihat di sini dia nilainya 1,789, 1,789. Nah, ini menunjukkan bahwa penelitian ini sudah terbebas dari masalah multikolinearitas ya, karena nilai PIP-nya di atas 0,10 dan berada di bawah nilai 10. Untuk melakukan uji asumsi klasik khususnya terkait dengan normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov test. Caranya dengan cara analyze, kemudian kita regresikan lagi linear ya, kemudian masukkan ini variabelnya tadi, dependen, kinerja, independen, motivasi, lingkungan, kemudian kita pilih save ya untuk memunculkan unstandardized-nya ya. Ini kita klik, jangan lupa, kemudian continue ya kan, kemudian OK. Nah, ini kita abaikan hasilnya, kita tutup ya. Sekarang kita lihat tabel kita sudah ada angka ini. Nah, angka ini yang sebenarnya kita munculkan tadi dengan melakukan save. Lalu langkah berikutnya adalah kita lakukan dengan cara analyze ya, analyze, kemudian pilih non parametric test ya, non parametric test, kemudian pilih legacy dialog, pilih lagi one sample KS, kemudian ini dimasukkan unstandardized nya di sini, klik normal, kemudian klik OK.
Nah, diperoleh hasilnya, ternyata hasilnya di sini signifikan. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau dia misalnya koefisien asymptotilnya ini dia di atas lebih besar dari 0,05, maka berarti tidak ada masalah dengan normalitas. Tetapi karena ini dia di bawah 0,05, ya kan, maka berarti terjadi masalah normalitas ya, jadi datanya tidak normal. Kalau datanya normal, ini berada di atas misalnya 0,6 ya, 0,7 ya, atau misalnya 0,15, berarti dia di atas 0,05. Nah, sehingga harus datanya berarti ada masalah dengan normalitas. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan grafik ya. Caranya adalah dengan kita regresi lagi, analyze, regression, linear, kemudian kita masukkan, kemudian ini kita klik. Ini kita masukkan dependent variabelnya di sini, variabel bebasnya di sini, terikatnya di sini. Kemudian klik plot, kemudian nggak usah di kotak-katik, langsung saja klik histogram, kemudian normal probability plot, kemudian continue, kemudian klik OK, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut ya. Yang perlu kita lihat adalah ini histogramnya. Histogramnya kita lihat ada data yang keluar dari cukup jauh dari kurva normal ini ya, sehingga ini mencerminkan adanya data yang tidak normal. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat juga dari normal PP plotnya. Kita lihat bahwa datanya ini terpola ya, terpola. Artinya datanya ini agak tidak bagus pengisian datanya ya. Harusnya dia tersebar merata, tersebar tidak beraturan nih di sepanjang garis ini yang mendekati garis lurus ini. Titik di sini ya, bukan bentuk garis-garis begini ya. Kalau membentuk garis-garis ini tandanya mencerminkan ada data yang tidak normal. Jadi perlu perbaikan lagi. Ini contoh data yang tidak normal ya. Berarti benar tadi dengan hasil Kolmogorov-Smirnov testnya juga nilainya lebih kecil di bawah 0,005, maka itu tandanya memang datanya tidak normal ya, datanya perlu perbaikan. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara gampang ya, analyze, regression linear ya, regression linear. Kemudian seperti tadi masukkan dependennya kinerja, masukkan independennya variabel motivasi dan latar lingkungan, kemudian klik lagi plot ya. Nah, ini kita pakai nih, masukkan dia J-Pred-nya, J-Prediction-nya kemari, kemudian S-Receipt-nya di sini, S-Receipt-nya di sini, kemudian ini boleh dicentang, boleh juga tidak ya. Kalau kita centang juga nggak masalah. Setelah ini dipilih dengan benar S-Receipt dan J-Pred-nya, kemudian continue, kemudian OK, maka kita akan melihat daripadanya. Ini tadi normalitas. Nah, ini scatter plot untuk uji heteroskedastisitas. Kita melihat ini ada pola tertentu ya, garis ini bisa ditarik garis lurus, tarik garis lurus, garis lurus, garis lurus, garis lurus. Harusnya ini titik-titiknya menyebar secara tidak beraturan. Kalau titik-titiknya menyebar secara tidak beraturan, maka itu tandanya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Tapi kalau di sini dia titiknya tidak menyebar, ada polanya, ini tandanya ada masalah heteroskedastisitas ya. Jadi ini datanya harus diperbaiki. Untuk uji autokorelasi kita lakukan dengan melihat DW test ya. Caranya adalah dengan cara regresi linear, kemudian statistik, ini aktifkan Durbin Worksheet testnya. Yang lain-lain boleh tidak usah dipakai, yang penting nilai ininya kita keluarkan. Continue, OK.
Nah, maka diperoleh nilai Durbin-Watson-nya ini sebesar ini, ya, 1,3. Nah, ini tentu saja perlu pengujian lebih langsung. Ada kriteria-kriteria nilai Durbin-Watson test yang bagus dikaitkan dengan nilai Durbin-Watson table, ya, sesuai dengan sampelnya. Nah, ini coba dicek kembali. Kalau di bawah 2 mungkin ini artinya ada masalah dengan autokorelasi, ya. Untuk melakukan uji parsial, ya, untuk melakukan uji parsial kita lihat dari ini nilai koefisien ini, ya. Kita lihat kalau dia nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,005 berarti dia signifikan. Nah, ini konstanta signifikan. Latar lingkungan juga signifikan secara parsial, tetapi motivasi tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja, ya. Jadi ada yang signifikan itu latar belakang lingkungan signifikan 0,000, sementara motivasi tidak signifikan, ya, 0,981. Ini secara sendiri-sendiri parsial. Sedangkan secara keseluruhan, secara simultan, uji F ini sebesar 31,057 ditandai di sini dengan tingkat signifikan B, ya, 0,00. Nilainya signifikan karena di bawah 0,005. Sehingga secara simultan, secara keseluruhan, variabel motivasi dan lingkungan dapat menjadi prediktor daripada kinerja, ya, dimana dia bisa memprediksi sekitar 35,9%. Cukup kecil ini nilai R-nya. Hanya 35% kemampuan prediksinya terhadap kinerja. Sementara ada variabel-variabel lain yang harusnya dimasukkan untuk memprediksi kinerja ini tadi, ya. Nah, ini tadi lihat bahwa dia secara simultan uji F-nya signifikan, sehingga secara simultan masing-masing variabel itu memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, ini kalau secara parsial ternyata latar belakang ternyata motivasi itu memberikan pengaruh yang tidak signifikan dan negatif lagi, ya, berlawanan juga dengan teori ini, karena secara teori dia harusnya nilainya positif. Nah, itu untuk membaca ANOVA dan koefisien, ya kan. Kalau membaca ini R square ini inilah kemampuan prediksi model terhadap dari variabel-variabel yang digunakan. Artinya variabel lingkungan, latar belakang lingkungan dan motivasi mampu memprediksi kinerja sebesar 35,9%, ya, atau 0,359. Nah, itu